Halo sobat, kali ini kita akan bahas mengenai tata cara dan tahapan untuk mendapatkan SNI pada produk ban. Mari simak penjelasannya. Apa saja ruang lingkup SNI ban? Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah memberlakukan SNI wajib untuk kategori ban truk bus, ban truk ringan, ban mobil penumpang, dan ban sepeda motor. Bagaimana tahapan prosedur untuk mendapatkan SNI? Secara umum, berikut ini 5 tahapan prosedur untuk mendapatkan sertifikat SNI, antara lain. 1. Mendaftar ke lembaga sertifikasi produk. Lembaga sertifikasi produk adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan kegiatan sertifikasi produk SNI. Perusahaan yang akan mendaftar ke lembaga ini harus memberikan data dan informasi awal yang diminta, seperti dokumen legalitas perusahaan, dokumen kepemilikan merek, manual mutu perusahaan, sertifikat ISO 9001, daftar merek dan ukuran ban yang akan disertifikasi. Pemohon juga harus memberikan data awal untuk keperluan audit, seperti alur proses produksinya, material yang digunakannya, jaminan kualitas produknya, fasilitas produksinya, serta fasilitas pengujian produk akhirnya. Setelah semua dokumen lengkap dan mencukupi, lembaga sertifikasi produk akan menunjuk auditor dan petugas pengambil contoh untuk ditugaskan ke lokasi pabrik pemohon. Lembaga sertifikasi produk juga akan mengirimkan rencana audit dan rencana pengambilan sampel ke pemohon sebelum kedatangan tim auditor ke lokasi pabrik. 2. Audit dan pengambilan sampel di lokasi pabrik. Audit dilakukan pada 3 ruang lingkup. Yang pertama, audit dilakukan pada penerapan semua persyaratan sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Yang kedua, audit pengecekan kesesuaian proses produksi sesuai dengan rencana mutu yang dibuat atau quality control plan. Audit ini mencakup semua tahapan proses, mulai dari kedatangan material, proses pembuatan produk, dan proses pengiriman produk. Yang ketiga, audit laboratorium pengujian, untuk memastikan semua persyaratan SNI produk terkait sudah dilakukan, mencakup kelengkapan fasilitas ujinya, kesesuaian metode ujinya, dan kompetensi personel ujinya. Bersamaan kegiatan audit ini, juga akan dilakukan pengambilan contoh uji oleh petugas pengambil contoh, sesuai dengan sampling plan yang sudah dikirimkan sebelumnya. Sampel diambil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam standar dan regulasi terkait. Sampel yang diambil akan diberi label dan identitas sebagai barang contoh uji. Selanjutnya, sampel tersebut harus dikirim ke laboratorium uji yang sudah ditunjuk Kementerian Perindustrian dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. 3. Pengujian produk di laboratorium uji. Sampel yang sudah diambil dan masuk ke laboratorium selanjutnya akan diuji sesuai dengan SNI produk terkait. Pengujian untuk SNI secara umum mencakup uji dimensi lebar dan diameter, uji ketinggian batas kekausan telapak, uji tusuk atau braking energy test, uji kecepatan atau high speed test, dan uji ketahanan beban atau endurance test. 4. Tinjauan kesesuaian sertifikasi. Tim panel yang ditunjuk lembaga sertifikasi produk akan melakukan pengecekan kesesuaian proses sertifikasi dari awal proses hingga ke tahap pengujian produk. Jika laporan audit dan laporan hasil pengujian semuanya dinyatakan sesuai, maka tim panel akan merekomendasikan untuk penerbitan sertifikat SNI. 5. Penerbitan sertifikat SNI. Sertifikat SNI akan diterbitkan dengan masa berlaku hingga 4 tahun. Untuk memastikan konsistensi produk, maka setiap tahun akan dilakukan audit pengawasan, pengambilan dan pengujian sampel. Setelah 5 tahapan tadi dipenuhi, maka prosedur untuk mendapatkan sertifikat SNI sudah selesai. Apa tahapan selanjutnya setelah mendapatkan sertifikat SNI? 1. Perusahaan harus siap diaudit 1 tahun sekali, dalam rangka audit pengawasan atau surveillance audit. Dalam kegiatan audit tersebut, juga akan dilakukan pengambilan dan pengujian sampel. Tahapan ini sama seperti saat pengajuan awal,
hanya saja dilakukan setiap tahun, sampai masa sertifikat SNI berakhir. 2. Perusahaan memenuhi kewajiban yang ditetapkan regulator. Kewajiban tersebut tercantum dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. Apa kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi setelah mendapatkan sertifikat SNI? 1. Memberikan penandaan SNI pada produk. Ketentuan mengenai ukuran logo SNI, dan lokasi penandaan, terdapat pada standar SNI pada produk terkait. 2. Mendaftarkan produk ke Kementerian Perdagangan, untuk mendapatkan nomor pendaftaran barang. Nomor ini nantinya akan dicantumkan pada stiker, atau kemasan produk. 3. Mencantumkan logo SNI dan identitas lain pada stiker, atau kemasan produk. Identitas lain tersebut antara lain, nomor standar SNI, nomor pendaftaran barang, dan kode lembaga sertifikasi produk. Apakah ada pengawasan pasar untuk produk yang sudah beredar? Pengawasan pasar atau uji petik, dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Sampel yang dibeli dari pasar akan dicek kesesuaiannya, serta diuji kualitasnya di laboratorium uji yang sudah ditunjuk. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka pemegang sertifikat akan diinformasikan untuk tindak lanjutnya. Demikian tadi penjelasan singkat, mengenai tahapan untuk mendapatkan SNI pada produk ban. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.